Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Umam, Sarjana Pendidikan, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Cepogo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan NIM 27030252393 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan ini, Senin 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10-1 SMA Negeri 1 Cepogo dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya ilmu yang kita dapatkan nanti bermanfaat dan barokah, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya? Ya. Mas Taufik, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya akan saya cek kehadirannya dulu. Nanti ketika saya panggil namanya, silahkan angkat tangan dan supaya menambah semangat kita belajar pada pagi hari ini, silahkan kalian menyampaikan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian pagi hari ini. Itu ya, siap? Siap. Yang pertama, Abdul Syukur. Semangat. Ya, semangat tenan. Airin. Happy. Ya, alhamdulillah, bahagia, happy. Alif Firmansyah. Semangat. Ya. Zahra Rosita. Senang. Terakhir Zain Alif. Nyeni. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita cek dulu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama dulu. Yang pertama apa kesepakatan kelas kalian? Tidak boleh main HP saat pelajaran kecuali diperbolehkan. Oh ya, tidak boleh bermain HP kecuali ketika diperbolehkan atau untuk browsing materi atau apa nanti di LKPD ada. Nanti kalian bisa akses materi yang sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua, Tidak makan ketika pembelajaran berlangsung. ya tidak makan. Ada yang bawa makanan? Ada, tapi tidak dimakan dulu ya nanti ya. Yang ketiga, kelas dalam keadaan bersih. Coba dicek dulu kanan kirinya yang ada sampahnya. Alhamdulillah. Oh, ya. Yang terakhir kerapian. Sudah rapikah kalian? Dicek dulu. Nah, dasinya sudah dipakai semua, bajunya sudah dimasukkan. Oke, terima kasih kalian sudah melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kesepakatan itu kita buat supaya kita terbiasa dengan hal-hal yang positif. Kemudian lanjut. Nah, coba ini ada materi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Nah, cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman. Iman itu dikelompokkan menjadi berapa? 3. Yang pertama, ditanamkan dalam hati. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, perbuatan. Coba siapa yang masih ingat contoh dari syu'abul iman kelompok lisan? Ya, Pak. Ya, Syahrul silakan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat dan kitab dan rasul dan hari akhir. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, jadi materinya masih ingat ya? Nah, untuk pertemuan hari ini kita menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya,
sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi hubungannya dengan materi sebelumnya, kalau kita sebagai manusia yang beriman, tentunya kita mengenal akhlak. Akhlak itu dibagi menjadi berapa? Akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Akhlak tercela dan akhlak terpuji. Nah, itu jadi akhlak itu dibagi menjadi dua, akhlak tercela dan akhlak terpuji, atau istilahnya akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Nah, pada kesempatan hari ini akhlak mazmumahnya yaitu berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Coba kalian perhatikan dari gambar ini, menggambarkan apa ini? Menceritakan tentang apa? Berfoya-foya, padahal tetangganya ada yang hidupnya kesusahan. Kalau kita kembali ke Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 tadi yang sudah kita baca bersama, di dalam ayat 26 itu menjelaskan bahwa kalau kita memiliki harta yang berlebih, kita diperintahkan untuk membantu orang di sekitar kita yang membutuhkan, fakir miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, ya, yang butuh. Jadi supaya kita itu tidak dihambur-hamburkan uangnya, tidak hanya untuk foya-foya hal-hal yang konsumtif, yang tidak tahu manfaatnya. Yang kedua ini, mbak-mbak bawa tas banyak. Nah, ada yang suka shopping di sini? Shopping. Kalian pernah ke mall atau ke supermarket? Pernah? Nah, ketika di supermarket, kalian pasti ketika melihat barang-barang yang banyak, tentunya akan sebenarnya berangkat cuma hanya untuk cuci mata atau jalan-jalan refreshing. Tapi ketika kita sampai di supermarket atau di mall, pasti kalian padahal tidak butuh barang itu tiba-tiba jadi beli, akhirnya mubazir, tidak bermanfaat. Nah, jadi itu. Jadi kita harus menghindari berfoya-foya. Nah, sebelum masuk ke materi lebih mendalam, tentunya kita kalau mau mempelajari tentang materi ini, kita harus tahu tujuan kita belajar ini untuk pertemuan ini itu apa. Tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi makna berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama nanti kalian mengidentifikasi ada sebuah ayat. Ini maksudnya itu apa? Pengertian dari berfoya-foya itu apa? Riya itu apa? Sum'ah itu apa? Takabur, dan hasad. Yang kedua, menganalisis dampak negatif akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari kelima akhlak mazmumah ini nanti kalian analisis dampak negatifnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Yang terakhir, menyajikan solusi sikap alternatif berupa akhlak mahmudah. Jadi ada mazmumah, ada mahmudah. Jadi nanti kalian membahas 3 tujuan pembelajaran ini. Apakah siap? Siap. Oke, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, atau pembelajaran berbasis pada masalah. Kalau kita belajar dengan berbasis masalah, tentunya kita nanti akan studi kasus dan diskusi. Nanti kalian ini ada sebuah kasus, coba kalian lihat ini, kalian baca dulu. Di era digital saat ini banyak remaja yang gemar mengikuti tren dengan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Seperti membeli pakaian bermerek hanya demi terlihat keren di media sosial, nongkrong di kafe mahal, di kafe mahal, atau membeli barang-barang mewah meski tidak sesuai kebutuhan mereka. Padahal sebagian dari mereka masih meminta uang dari orang tua dan belum bisa mencari penghasilan sendiri. Akibatnya ada yang sampai berhutang, rela mengurangi kebutuhan penting seperti belajar atau menabung, bahkan iri dengan teman yang terlihat lebih wah dalam penampilan. Nah, coba kalian lihat di sekitar kalian, apakah terjadi hal seperti masalah seperti ini? Ya, kadang HP ini harus apa? Phone ya. Ya, kalau sore wah update status di kafe mana. Nah, padahal kalau kita di kafe kopi satu gelas kecil aja 25.000, 30.000. Kalau kita di angkringan padahal kopi satu gelas cuma 3.000. Nah, kita dalam belajar, dalam menjalani hidup tentunya kita harus membedakan antara kebutuhan primer dan sekunder. Nah, jadi kita ketika masih sebagai pelajar, tentunya kita fokus dengan belajar. Nah, kebutuhan apa saja dalam kita ketika belajar itu ya itu fokus kita di situ. Kemudian gambarnya tuh nih, jadi ini yang dipikirkan hanya ini uang tinggal segini, yang dipikir cuma ini ngarep nongkrong di jajan kopi atau apa.
terus belanja tas branded. Nah, jadi nanti ada beberapa kasus, nanti kalian berkelompok dan membahas kasus-kasus ini nanti. Ini kasus yang kedua lah, ini kasus ini termasuk pada aspek yang mana, sikap yang mana, yang ini sikap apa. Nanti kalian akan berkelompok untuk membahas materi-materi ini. Nah, ini kelompoknya sudah saya bagi berdasarkan asesmen pembelajaran di awal pembelajaran tadi. Jadi ini saya kelompokkan dari asesmen itu akan ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya sedang-sedang saja, ada yang nilainya rendah. Itu saya gabungkan menjadi satu, menjadi kelompok heterogen supaya kalian saling berkolaborasi, saling membantu dengan teman-temannya. Sampai sini paham? Paham. Silahkan langsung bergabung dengan kelompoknya. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya? Kelompok satu mana? Kelompok satu. Kelompok dua. Semangat banget kelompok dua. Oke, ini LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik untuk mengerjakan kasus-kasus, mencari solusi dari kasus-kasus yang sudah saya tampilkan tadi. Loh Pak, itu kok ada barcode, 2 buah barcode di lembar kerja saya. Nah, ini lembar kerja ini saya sesuaikan dengan gaya belajar kalian yang kalian dulu sudah pernah mengisi asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik untuk memetakan saya itu gaya belajarnya apa, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik seperti itu. Kemudian nanti silahkan dibaca sesuai petunjuknya dan dikerjakan, didiskusikan dengan teman kelompok kamu kegiatan 1, 2, dan 3. Diakhiri dengan membuat kesimpulan. Ada yang ditanyakan? Nah, silahkan langsung didiskusikan. Silahkan di-scan barcode-nya, nanti muncul materinya, bisa dari video atau teks bacaan. Ketika diskusi boleh membuka HP. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah, alhamdulillah. Sebelum kita presentasi, kalian masih semangat? Biar tambah semangat lagi, saya minta kalian untuk tepuk semangat, ice breaking dulu. Sudah siap? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk presentasi. Yang pertama, kelompok 5 mempresentasikan materi hasyat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasyat menurut ayat surat Al-Baqarah ayat 5. Hasyat yaitu dari hati tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, bahkan kepada nikmat itu mendapatkan orang. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ini bertanya, bagaimana kita mengatasi masalah iri hati pada orang lain, sedangkan masalah tadi itu sulit dihilangkan, terutama ketika seseorang A melihat seorang B yang berhasil. Terima kasih. Untuk pertanyaan tersebut, iri dari teman yang berhasil berdasarkan hati ya Mas. Untuk itu kan hati itu tergantung diri kita sendiri-sendiri. Yang bisa meluluhkan itu hanya diri kita sendiri. Bagaimana cara agar kita bisa luluh dan tidak meneruskan mempunyai sikap iri, kita bisa melakukan hal-hal positif seperti bergaul di lingkungan yang positif, melakukan olahraga. Intinya yang kegiatan membuat kita senang biar tidak ada rasa iri kepada teman lain. Sudah menjawab? Apakah masih ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Dari 5 kelompok sudah presentasi semua ya?
Saat ini saya akan mengapresiasi dari 5 kelompok tadi mana yang paling baik dari 5 kelompok. Kira-kira kelompok berapa? 2. Nah, kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Beri tepuk tangan kelompok 2. Bukan berarti kelompok yang lain jelek atau bagaimana, tidak, semua bagus. Tapi ya yang terbaik untuk sekarang ini ya kelompok 2. Kita lanjutkan dulu sebelum kita simpulkan. Dari pengertian akhlak tercela, yang pertama yaitu berfoya-foya. Berfoya-foya adalah hidup boros, menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat, sehingga termasuk perbuatan tercela dan menyerupai setan. Jadi orang yang boros adalah saudaranya setan. Kemudian yang kedua, riya. Makna riya, beribadah atau melakukan kebaikan hanya untuk dilihat orang lain, agar mendapat pujian bukan karena Allah. Ini hampir mirip dengan sum'ah. Sum'ah itu apa loh? Sum'ah adalah memperdengarkan atau menceritakan amal ibadah agar terkenal dan dipuji manusia, bukan ikhlas karena Allah. Kemudian yang keempat, takabur. Takabur bersikap sombong, merendahkan orang lain, merasa diri paling hebat, serta berjalan dengan angkuh di muka bumi. Kemudian yang terakhir, hasad. Iri hati, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, bahkan berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kita sebagai manusia ini akhlak tercela tadi, kita harus mengganti akhlak-akhlak tercela ini dengan akhlak mahmudah atau alternatifnya. Berfoya-foya kita harus lawan dengan kita hidup berhemat. Kita harus menata keuangan kita. Hidup kita masih panjang, misal seminggu ada yang dikasih orang tua, ini jatahmu seminggu 500.000 lah, kita atur. Kata atur besok masih ada kebutuhan lain, nah itu harus hemat. Yang kedua, ikhlas. Kita ketika berbuat sesuatu harus ikhlas, nggak usah diperlihat-lihatkan kepada orang lain. Kemudian sum'ah, kita lawan dengan rendah hati. Nah, kita harus rendah hati kepada orang lain supaya kita disenangi orang lain. Takabur, sombong, kita harus qanaah, itu rendah hati juga dan menerima ketentuan Allah. Yang terakhir, syukur. Syukur di sini jadi kita menikmati, alhamdulillah kita masih diberi nikmat ini, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya, jadi pada hari ini kita sudah mempelajari manfaat menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan kita juga harus membiasakan sifat apa tadi? Hemat, ikhlas, rendah hati, qanaah, dan syukur. Kita simpulkan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan, akhlak tercela seperti berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad membawa banyak dampak negatif dalam kehidupan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu kita harus menggantinya dengan akhlak mahmudah seperti hemat, ikhlas, rendah hati, qanaah, dan syukur. Dengan demikian hidup akan lebih bermanfaat, penuh keberkahan, dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya pesan dari Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang baik adalah orang-orang yang bermanfaat atau memberi manfaat untuk orang lain. Selanjutnya kita refleksi. Coba siapa yang mau merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Syahrul. Hidup bermanfaat berarti menggunakan waktu, tenaga, dan harta dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menjadi sifat tercela yang hanya membuat saya rugi dunia dan akhirat. Saya harus lebih banyak bersyukur, beramal dengan ikhlas, berhati, serta berusaha menjadi pribadi yang memberikan kebaikan untuk sama manusia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Syahrul. Oke, refleksi hari ini. Itu tadi dari Mas Syahrul. Kemudian dari kalian semua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah bermakna untuk kalian semua? Alhamdulillah. Tadi kita sudah merefleksikan dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tadi link yang sudah saya share di grup kelas kalian, itu asesmen pembelajaran, nanti jangan lupa di rumah dikerjakan. Itu tadi di linknya. Jadi nanti dikerjakan, dipelajari lagi supaya kalian lebih paham dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Kalian hari ini sudah semangat sekali untuk belajar pendidikan agama Islam, terutama materi akhlak
mazmumah dan akhlak mahmudah. Jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari materi tentang asuransi bank koperasi syariah untuk kemaslahatan umat. Silakan kalian nanti dipelajari dulu di rumah, dibaca-baca materinya. Nanti pertemuan selanjutnya kita mempelajari bab itu. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga kita bisa memanfaatkan atau menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini di dalam diri kita, di lingkungan masyarakat kita, dan tentunya kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.